Nabi Hud adalah seorang tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran surah Hud. Dia merupakan seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Ad awal. Salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah ke-11, dinamakan dengan namanya. Sebagaimana para nabi lain dalam Al-Quran, kisah Hud juga sangat menekankan pesan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihi salam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam dan Nabi Saleh alaihi salam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud, Makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Syaban. Dikisahkan mengenai suatu kaum setelah Nuh yang juga mengingkari seruan Rasul. Meski tidak dijelaskan mengenai nama kaum dan Rasul yang bersangkutan, ayat tersebut ditafsirkan membicarakan Nabi Hud dan kaum Ad. Nabi Hud termasuk salah satu nabi dan Rasul dalam Islam. Sebagaimana para Rasul yang lain, Nabi Hud menyerukan agar kaumnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berbagai sesembahan yang lain. Dia juga merupakan satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Hud adalah nabi yang pertama kali berbahasa Arab. Pendapat lain menyatakan bahwa ayah Nabi Hud adalah orang yang pertama kali berbahasa Arab. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali berbahasa Arab adalah Nabi Nuh atau Nabi Adam. Kaum Ad adalah suku Arab kuno yang disebutkan dalam Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa ada 2 kaum, Ad awal atau pertama dan Ad kedua atau terakhir. Kaum Ad awal memiliki ibu kota yang bernama Iram dan mereka tinggal di kawasan Arab Selatan, antara Aman dan Hadramaut. Kaum Ad kedua hidup setelah Ad awal musnah. Nabi Hud berdakwah pada kaum Ad awal. Terkait kisah dalam Al-Quran, Ibnu Katsir menyatakan bahwa kaum Ad yang diceritakan dalam surah Al-Ahqaf adalah kaum Ad yang kedua. Mereka dibinasakan dengan angin panas setelah sebelumnya mengalami kekeringan. Kaum Ad yang disebut di surah lain mengacu pada kaum Ad awal. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaum Ad merupakan penguasa di bumi pengganti kaum Nuh. Kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Juga membangun istana-istana yang megah dan benteng-benteng. Mereka memiliki perawakan dan tubuh yang kuat. Dikenal suka menyiksa dengan bengis. Dan disebut menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang dan durhaka. Ibnu Katsir menyatakan bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar zaman Nabi Nuh. Mereka menyembah berhala yang diberi nama Syamad, Syamud, dan Huran. Hud menyeru kaum Ad agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya. Nabi Hud mengingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada mereka, seperti binatang-binatang ternak, keturunan, kebun-kebun, dan mata air. Meski demikian, banyak dari anggota kaum Ad yang tidak mengikuti seruan Nabi Hud dan tidak mau meninggalkan berhala-berhala yang telah disembah sejak moyang mereka. Mereka berdalih bahwa kepercayaan mereka sudah menjadi tradisi turun-temurun. Di sisi lain, kaum Ad meragukan Nabi Hud lantaran dia seorang manusia biasa seperti mereka. Juga karena tidak menunjukkan mukjizat. Bahkan mereka mengatakan Nabi Hud sebagai pendusta, kurang waras, dan terkena penyakit gila yang diberikan oleh sebagian berhala mereka. Lebih jauh, mereka juga menantang agar Nabi Hud segera mendatangkan azab yang dia ancamkan. Mendapat penentangan kaumnya, Nabi Hud menantang balik agar tipu daya yang mereka rancang untuk menyakitinya segera dilaksanakan saja tanpa ditunda lagi. Setelah upayanya dalam mendakwahi kaum Ad sekian lama,
Hud kemudian memasrahkan sikap mereka kepada Allah Ta'ala. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku, Hud, telah menyampaikan kepadamu hal yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Setelah sekian lama berdakwah, akhirnya kaum Ad ditimpa azab sebagaimana yang diancamkan oleh Nabi Hud. Nabi Hud sendiri selamat beserta pengikutnya yang beriman. Al-Quran menjelaskan bahwa kaum Ad binasa karena terkena angin dingin yang sangat kencang yang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Mereka mati bergelimpangan dan diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Disebutkan pula bahwa angin tersebut menjadikan benda-benda yang dilewatinya seperti serbuk. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai kehidupan Nabi Hud setelah kehancuran kaum Ad atau usianya, tetapi sebagian sumber menyatakan bahwa dia wafat pada usia 150 tahun. Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan kaum terdahulu, sebagian dari mereka ada yang sudah musnah. Namun begitu, penuturan kisah-kisah kaum terdahulu bukan sekedar untuk mengungkapkan dimensi kesejarahannya, akan tetapi untuk dijadikan ibrah, peringatan atau pelajaran, bagi umat-umat setelahnya. Namun, hal penting yang perlu diungkap di balik kehancuran kaum itu disebabkan oleh budaya kezaliman yang sudah membudaya. Hal itu bukan berarti setiap penduduk melakukan kezaliman, tetapi pada mulanya dilakukan oleh sebagian saja. Hanya saja, yang sebagian itu menjadi kelompok dominan di masyarakat. Kelompok inilah yang berpotensi menciptakan budaya-budaya buruk yang membudaya di tengah masyarakat. Al-Quran telah menceritakan kebinasaan dan kenistaan kaum pendurhaka dahulu, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, Ad, kaum Nabi Saleh, Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, Madian dan Asyab al-Aikah, Asyab al-Uhdud, bangsa Iram, bangsa Saba dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala atas semua kedurhakaan yang telah mereka lakukan dengan berbagai macam siksaan. Ada yang berupa banjir bah, kaumnya Nabi Nuh, tenggelam di lautan, Fir'aun, tertelan di bumi, Karun, goncangan yang dahsyat, angin yang sangat dingin, kaum Ad, bumi dijungkir balikan. Semua itu menjadi pelajaran sejarah bagi umat Islam. Menurut M. Quraisy Shihab, apabila penguasa suatu negeri hidup berfoya-foya, maka hal tersebut menjadikan mereka melupakan tugas-tugasnya serta mengabaikan hak-hak orang lain, membiarkan mereka hidup miskin. Inilah yang mengundang kecemburuan sosial, sehingga merenggangkan hubungan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertikaian yang melemahkan sendi-sendi bangunan masyarakat, yang pada gilirannya meruntuhkan sistem yang diterapkan oleh penguasa-penguasa tersebut. Ketika itulah akan runtuh dan hancur masyarakat atau negeri tersebut. Terdapat beberapa tempat yang diakini sebagai makam Nabi Hud. Situs yang paling terkenal, Kabar Nabi Hud, terletak di Desa Telantar di kawasan Hadramaut, sekitar 140 km di utara kota Mukalla. Di sekitar makam, ditemukan beberapa prasasti dan reruntuhan kuno. Ali bin Abu Thalib menyatakan bahwa makam Nabi Hud ada di daerah Yaman. Sebagian lain menyatakan bahwa makamnya berada di dekat sumur Zam-Zam. Pendapat lain menyatakan bahwa makam Nabi Hud terletak di dinding selatan Masjid Agung Umayyah di Damaskus.